Paulus penampakan di Damsyik ya, sekejap, tapi dia mengalami pertobatan dan mewartakan Yesus dengan sukacita ke segala bangsa, menembus batas, dan yang diwartakan mengalami sukacita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat anugerah keselamatan paling dekat dalam hidup kita dan mengenalinya itu sebagai kasih Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengharapkan hal lain yang barangkali membuat kita kehilangan harapan? Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita terima pada hari ini, atas kesempatan hidup, atas anugerah yang terus kita terima untuk terus-menerus membaharui diri agar makin dekat dengan Tuhan. Hari ini adalah hari Sabtu pertama dalam bulan, dan kita mendoakan para imam, karena ini juga disebut sebagai Sabtu Imam. Semoga melalui doa-doa kita, para imam tekun dan setia terhadap panggilan hidupnya. Juga untuk jiwa-jiwa yang sudah dipanggil Tuhan, marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber cinta kasih, berkat kesaksian para rasul, kami mendengar tentang cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Kami mohon agar gambaran putra-Mu Kau lukis dalam hati kami, dan semoga kami senantiasa siap sedia mengimani segala sabda-Nya. Demi Yesus Kristus putra-Mu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia, pada hari Sabat datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya.
oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya, bersabdalah Yesus kepada para murid, "Sekiranya kalian mengenal aku, pasti kalian juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang kalian mengenal aku, dan kalian telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan cukuplah itu bagi kami." Yesus bersabda, "Telah sekian lama aku bersamamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kalian minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Putra. Jika kalian meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Ketika beberapa kali saya melakukan penyelidikan kanonik untuk mereka yang akan saling menerimakan sakramen pernikahan atau yang akan diberkati pernikahan dalam gereja Katolik, saya seringkali bertanya seperti ini, sudah berapa lama kalian mengenal satu sama lain? Ada yang puluhan tahun, ada yang bertahun-tahun, ada yang putus sambung, akhirnya berani menikah, tapi ada juga yang baru beberapa bulan sudah saling mengenal. Terhadap mereka semua seringkali saya memastikan diri saya sendiri apakah mereka sungguh saling mengenal, sehingga rahmat sakramen pernikahan atau berkat nikah dalam gereja Katolik itu bisa dihidupi dalam waktu-waktu yang selanjutnya. Saya merasa bahwa penting untuk mengenal, meskipun setelah menjadi suami dan istri
puluhan tahun pun seringkali belum mengenal persis apa yang menjadi isi hati, isi pikiran pasangan hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, saya dan Romo Yudo juga mewawancarai calon-calon baptis yang nanti pagi jam 8:30 mereka akan dibaptis. Terhadap mereka ketika wawancara saya juga bertanya, sudah berapa lama kalian ikut dalam gereja Katolik? Lalu saya lanjutkan, sudah berapa hal yang kamu ketahui tentang gereja Katolik? Sudah berapa lama kamu mengenal Yesus dan seputarnya? Poinnya adalah soal pengenalan. Nah, pengenalan itu butuh waktu, kadang juga butuh bimbingan, dan kadang juga butuh perjuangan supaya makin mengenali. Tidak cuek, tidak eleh-eleh lueh, dan tidak apatis. Hari ini kita sekurang-kurangnya saya mencoba merenungkan apa yang dikatakan oleh Filipus yang kemudian ditanggapi oleh Yesus. Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan cukuplah itu bagi kami. Yesus bagaimana menanggapinya? Tanggapan Yesus seperti ini. Telah sekian lama aku bersamamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi saya mencoba membayangkan, merenungkan, merasa-rasakan Filipus itu sudah cukup lama, kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus. Tetapi tidak sadar, bahkan tidak mengetahui dan tidak mengenali bahwa Bapa itu ada dalam diri Yesus. Mengapa bisa begitu? Karena Yesus tadi mengatakan, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Hal yang sangat dekat, tidak bisa dilihat. Butuh bimbingan Tuhan Yesus supaya Filipus mengenali Bapa dalam diri Yesus Sang Anak. Maka merenungan ini kadangkala untuk melihat dan mempraktekkan dalam banyak peristiwa kehidupan. Kita pengen mengetahui hal-hal yang besar, hal-hal yang luas. Tetapi ada yang paling dekat dengan kita yang perlu diketahui untuk mensyukuri hal yang paling besar. Contoh yang paling sederhana. Kadangkala kita bertanya tentang kasih Tuhan. Kadangkala kita bertanya tentang keberadaan Tuhan. Kadangkala kita juga meragukan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa melihat pengalaman yang paling dekat dengan hidup kita. Atas anugerah nafas, atas anugerah persaudaraan, atas anugerah kesehatan, atas anugerah semangat pekerjaan, atas anugerah banyak hal. Dan itu adalah berkat-berkat Tuhan. Hal yang paling dekat susah dilihat, karena yang diharapkan adalah yang paling besar yang barangkali tidak dekat dengan kita. Sesuatu yang wah bisa jadi. Nah, sukacita iman kita adalah mengenali Bapa dalam diri Yesus dan terus-menerus memohon rahmat supaya makin mengenal dan makin mengasihi Yesus. Paulus dan Barnabas dalam bacaan pertama tadi, meskipun mengenal Yesus dalam waktu yang singkat. Kalau Paulus penampakan di Damsyik ya, sekejap, tapi dia mengalami pertobatan dan mewartakan Yesus dengan sukacita ke segala bangsa, menembus batas, dan yang diwartakan mengalami sukacita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat anugerah keselamatan paling dekat dalam hidup kita dan mengenalinya itu sebagai kasih Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengharapkan hal lain yang barangkali membuat kita kehilangan harapan? Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa kaum beriman, kami bersyukur karena Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam diri Yesus, saudara kami. Kami mohon jadikanlah kami putra dan putrimu sesuai dengan sabda putra kesayangan-Mu. Demi Yesus Kristus, putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akhiri perayaan Ekaristi dalam perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Sampai ketemu esok pagi jam 8 pada hari raya, pada hari Ekaristi mingguan. Kita hening sejenak. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Semoga saudari-saudara dengan seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari ini dan siapa saja yang kita doakan dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pulanglah, kita diutus mewartakan kasih Tuhan. Amin. Dadah, selamat berakhir pekan.